Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'aluma wa ta'alima tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal halala tawassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير اتباع وجه الله وقرب الله وثواب الله سبحانه وتعالى. Nah, meneruskan taras yang sebelumnya. Kemarin dikatakan bahwa sumpah 50 al-muddai harus bersumpah 50 kali. Kemudian apabila kasusnya si muddai ini kok banyak, berarti ahli warisnya berarti bukan cuma satu, maka nanti sumpahnya ini dibagi. Pembagiannya itu disesuaikan dengan bagian mereka di faraid. Sehingga terakhir kemarin dari pembahasan ini sampailah kita ke pembahasan masalah rod sama aul. Rod yaitu adalah aslul mas'alah lebih banyak dibandingkan dengan warathah. Dan ini sudah kita perbaiki kemarin dengan halago 3, insyaallah mafhum faham insyaallah. Kemudian masalah aul. Kalau aul itu kebalikannya. Aslul mas'alah itu lebih sedikit daripada warathah. Sehingga dalam masalah aul ini nanti aslul mas'alahnya itu ditinggikan, dilebihkan yang sekiranya sesuai dengan warasah. Dicontohkan yang aul seperti misal ada suami, ada ibu, kemudian ada saudari seayah dan ada saudari seibu. Karena suami di sini mendapatkan separuh, ibu dapat 1/6, saudari seayah dapat 2/3, dan saudari seibu dapat 1/3. Kalau di total maka ini lebih daripada 50. Sehingga mau tidak mau sumpah yang 50 tadi itu dipaksa untuk dilebihkan, disesuaikan dengan bagian daripada warasah. Oleh karena itu terkait tentang masalah ziyadatul aiman, menambah sumpah, masalah aiman ya, adadul aiman, jumlah daripada sumpah apabila kurang dari 50 maka batal qasamahnya. Kalau lebih dari 50 maka ada dua keadaan, bisa boleh, bisa wajib. Boleh yaitu ketika ketika ingin menambah, tidak ada masalah.
Wajib yaitu adalah ketika dua permasalahan, ketika masuk dalam masalah jabr dan ketika masuk dalam permasalahan aul, wajib ziyadatul aiman. Nah, dan kemudian kemarin juga sudah kita bahas terkait tentang mualah. Ternyata sumpah 50 ini tidak disyaratkan adanya mualah. Ini pendapat yang muktamad. Boleh dilakukan dengan cara cicil. Ayo baca. Walau takhallala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau takhallala al-aymana jununun minal halifi aw hikma'un minhu bana ba'da al-ifaqati ala ma madamiha illam yu'zalil qadi alladhi waqa'atil qasamatu indahu fa in uzila wa waliya ghayruhu wajaba istithnafu fa idha halafa al-mudda'i istahaqqad diyata wa la taqa'u al-qasamatu fi qatli tarafin fa in lam yakun hunaka lawkun فاليمين على المدعى عليه فيحلف 50 يمينا. Terus? Alas. Nah, ya wah. Walau takhallala al-aymana, apabila menyela-nyelai al-aymana terhadap beberapa sumpah itu, jununun, gila, minal halifi, daripada orang yang bersumpah, au igma'un, atau pingsan, minhu, daripada orang yang bersumpah, bana, maka membangun, bana, maka membangun siapa al-halif, orang yang bersumpah, ba'dal ifaqati, setelah sembuh. Membangun apa? Alama madha, terhadap sesuatu madha yang telah berlalu. Apa ma? Minha, daripada aiman. Illam yu'zalil qadi, illam yu'zal, apabila tidak dipecat, diberhentikan, al-qadi, siapa qadi, siapa hakim maksudnya, alladhi, qadi alladhi, yang mana si qadi tersebut, alladhi, yang waqa'atil qasamatu, terjadi apa, sidang qasamah, indahu, di hadapannya si qadi yang tidak dipecat tadi itu. Fa in uzila, maka apabila dipecat atau diberhentikan siapa qadi, wa uliya, dan diangkat menjadi pemimpin, maksudnya diangkat menjadi qadi baru, wa ghairuhu, siapa selainnya qadi awal, wajaba isti'nafuha, maka wajib isti'nafuha, mengulangi
sumpah tadi itu. Ya, Masya Allah. Pak Abdurrahman ya. Pak Abdurrahman misal sedang melakukan sumpah di hadapan qadhi sebanyak 50. Dapat 20, kemudian Pak Abdurrahman ini gila atau pingsan atau apa? Pingsan. Ternyata dalam kasus gila dan pingsan ini nanti kalau dia sudah sembuh atau sudah siuman, maka nanti bana ala ma madha katanya, tinggal diteruskan aja, nggak perlu mengulangi dari awal sumpahnya. Berbeda dengan kalau mati, dapat 20, Pak Abdurrahman ini mati, maka nanti diteruskan oleh ahli waris. Sumpahnya itu diteruskan ahli waris, tapi ahli warisnya nanti harus istinab. Apa istinab? Yaitu harus mengulanginya, bukan meneruskan sumpahnya Pak Abdurrahman. Begitu ya. Di Bajuri ada itu ya ulat. Tapi kalau Pak Abdurrahman ini dia matinya setelah selesai bersumpah 50, maka nanti ahli warisnya gak perlu untuk bersumpah, langsung ahli warisnya Pak Abdurrahman bisa mendapatkan dia. Maka ini yang disebut dengan bitori kita laki. Di Bajurinya ada. Ini berbeda dengan ahli warisnya si monik, si mudda alaih. Misal dalam kasus yang disuruh bersumpah atau yang bersumpah di sini si monik. Ya. Ternyata dapat 20 sumpahan, si monik ini mati. Maka nanti diteruskan oleh ahli warisnya dengan cara bana ala ma madha minha. Gak perlu istinaf kalau ahli warisnya monik. Ini juga berlaku dalam kasus apabila si monik ini gila atau dia si pingsan. Sama kalau dalam kasus gila atau pingsan, sama dengan kasusnya Pak Abdurrahman tadi. Nah, berbeda lagi kalau ini semua dikatakan tadi, ini semua berlaku bana ala ma madha minha, ini berlaku apabila si qadhi awal itu, si qadhinya itu belum, masih tetap, masih sama gitu, nggak diganti atau nggak dipecat. Apabila si qadhi awal itu dipecat atau mati, si qadhi awalnya mati, lalu kemudian digantikan dengan qadhi lain atau dengan hakim yang lain,
Maka dikatakan di Fathul Qorib wajaba istinafuha, ya wajib mengistinaf. Contoh kemarin, misal Pak Abdurrahman ya. Pak Abdurrahman sedang melakukan sumpah 50 di hadapan qadhi atau di hadapan hakim. Dapat 20. Misal dapat 20, Pak Abdurrahman ini gila. Subhanallah, di tengah-tengah Pak Abdurrahman gila, ternyata si hakimnya itu dipecat, diganti dengan hakim lain. Lalu Pak Abdurrahman ini sembuh. Karena ini sudah diganti dengan hakim lain, maka wajib Pak Abdurrahman mengulangi sumpah dari awal, bukan meneruskan. Begitu. Atau mati, kasusnya mati, si qadhinya mati, lalu diganti sama hakim lain. Sama seperti itu. Tapi kalau dipecat lalu dia diangkat lagi, nah, dikatakan di Bajuri, kalau dipecat lalu diangkat lagi jadi qadhi, jadi hakim, lalu kemudian kok sembuh Pak Abdurrahman, maka bana alama madha minha, sama seperti sebelum dipecat. Bahkan di Bajuri itu dikatakan bal law uzila ba'da tamamiha wajaba istinafuha aidan, katanya. Bahkan ternyata walaupun Pak Abdurrahman ini sudah, ya kan, sudah bersumpah 50, lalu kemudian gila, di tengah gilanya itu si qadhi dipecat, lalu diganti dengan qadhi lain, maka nanti ahli warisnya itu dalam kasus ini, maka nanti ahli warisnya nggak langsung dapat diah, tapi wajib bersumpah 50, wajib istinafuha aidan, katanya. Ya, jadi sangat ketat ya dalam urusan apabila qadhinya itu diganti sama orang lain. Bagi ketat di sini bagi al-mudda'i, tapi kalau al-mudda'a alaih enggak. Kalau al-mudda'a alaih si Monik enggak. Yang di Bajuri dikatakan wa kadzalika yabnil mudda'a alaih fima idza uzila al-qadi aw mata thumma wuliya ghayruhu bi khilafil mudda'i fa innahu yasta'nif innal qadi al-akhar kama sayadhkuruhu syarih fil azl. Kalau al-mudda'a alaih, kalau kasusnya di al-mudda'a alaih, maka nanti enggak wajib istinaf, cukup yabni bana ala ma madha minal aiman. Wadah itu ya. Wa idza halafa, dan apabila bersumpah al-mudda'i, siapa Pak Abdurrahman atau yang menuduh, apabila telah melakukan sumpah sebanyak 50 kali, maka istahaqqad dia berhak untuk mendapatkan dia. Berhak mendapatkan apa? Dia. Diahnya berapa, Ustaz? Ya tergantung. Kalau dalam kasus khoto, maka diahnya nanti diah mukhaffafah, yaitu
dibayar oleh akilah dengan metode mukhammasah, boleh dicicil dan dicicil sampai 3 tahun. Diahnya berapa? Ya itu dalam kasus pembunuhan itu diahnya berapa itu? 100 onta ya. Di masalah diah itu. Pembunuhan 100 onta. Cuma nanti bedanya di masalah cara penyalurannya sesuai dengan jenisnya. Kalau khotok maka nanti dibayar oleh agilah mukhammasah dan dicicil. Kalau syibih amat muthallathah dicicil 3 tahun. Kalau amat maka nanti si monik sendiri, si pembunuhnya muthallathah dan harus kontan, dan itu sudah kita bahas dalam masalah diyah mughalladhah dan mukhaffafah. Timbul pertanyaan, ini kasusnya pembunuhan, tapi kok dia bukan kisos? Kenapa kok tidak kisos? Gitu. Misal kasusnya pembunuhan dan pembunuhannya amat disengaja, kan seharusnya kisos, kecuali kalau ada afun. Dikatakan dalam kasus qasamah ini nggak ada kisos, karena pelaksanaan kisos itu bisa terlaksana apabila ada bukti yang kuat. Apabila ada bukti yang kuat, contoh seperti dilihat oleh beberapa saksi, kemudian atau si pelaku mengaku. Walhasil kisos tidak akan terlaksana kecuali kalau ada bukti yang sangat kuat. Sedangkan dalam kasus qasamah ini yang dijadikan bukti hanya aiman, kan? Hanya sumpah-sumpah tadi itu, yang berawal daripada apa? Berawal daripada lauth. Walaupun lauth kemarin dibilang lauth itu adalah bukti yang kuat, tapi kuat dalam segi qasamah ya, bukan kuat dalam segi kisos. Kalau dibandingkan dengan bukti yang harus ada di kisos, itu sangat lemah lauth itu. Jadi kan urutannya begitu. Dengan adanya lauth, maka kemudian boleh bersumpah 50. Dengan adanya sumpah 50, maka nanti dapat diyah. Dan urutannya begitu. Sehingga sumpah-sumpah yang sebanyak 50 ini dikatakan hujjatun dhaifah, fala tujibul kisos. Sumpah itu adalah hujjah dhaifah, bukti atau dalil yang lemah, maka nggak ada kisos. Kecuali apabila aimannya itu, sumpahnya itu adalah sumpah yang mardudah, yang dikatakan di Bajuri, li'anna al-aiman al-marduda kal ikrar, karena sumpah yang dioper atau yang dilempar balik itu hukumnya sama seperti pengakuannya si pelaku. Au kal bayyinah, atau dikatakan di Bajuri sama seperti halnya dengan adanya hujjah yang qawiyah, yaitu bayyinah, sehingga wajib kisos. Maka yang dikatakan malam turaddal aymanu minal mudda'a alaihi 'alal mudda'i wa illa wajabal qawad. Selama aimannya tadi itu tidak dilempar balik, minal mudda'a alaih, dari si monik, 'alal mudda'i, tertuju kepada si Abdurrahman. Kalau itu terjadi maka gimana? Wa illa wajabal qawad, maka wajib kisos.
Ini antum harus paham. Jadi qasamah, ya qasamah itu hanya wajib kena diyah saja, nggak kena qisas. Ada satu keadaan yang mewajibkan kena qisas, yaitu ketika sumpahnya tadi itu mardudah. Contoh misal Pak Abdurrahman sama Monik, ya, Pak Abdurrahman sama Monik datang ke pengadilan. Dalam aturan qasamah, kan seharusnya yang pertama kali sumpah kemarin itu adalah Pak Abdurrahman. Apabila ada lauth kan, nanti hakim menyuruh untuk Pak Abdurrahman, ya, ayo Pak Abdurrahman, ente karena ada lauth, ente sudah yang bersumpah duluan. Seharusnya qasamah begitu kan. Subhanallah, dalam hal ini Pak Abdurrahman disuruh sumpah duluan, tidak mau, ya kan, disuruh sumpah duluan, tidak mau. Maka kemudian Pak Hakim menyuruh Monik untuk sumpah. Ayo ente aja Monik yang sumpah. Ente sumpah bahwa diri ente tidak membunuh. Si Monik gak mau. Nah, karena si Monik gak mau, maka dilempar lagi, ya, mardud, diulangi lagi, dikembalikan lagi kepada Pak Abdurrahman. Hakim bilang, ya ini Pak Abdurrahman, ini Monik nggak mau sumpah, ya wis ente aja yang sumpah sudah. Ini nggak ada, sudah satu-satunya jalan ente harus sumpah. Maka kemudian Pak Abdurrahman sumpah sebanyak 50 kali. Nah, ini yang disebut dengan aiman marduda. Dalam kasus ini, maka nanti si Monik ini kena qisas. Apabila Pak Abdurrahman tidak afun, ya, kena qisas. Apabila Pak Abdurrahman tidak afun, tidak memaafkan dalam kasus amat kan, ya. Kenapa kok kena qisas? Iya, karena ketidakmauannya Monik untuk bersumpah, sehingga nanti sumpah itu dikembalikan lagi ke Pak Abdurrahman. Ini yang disebut dengan aiman mardudah kal ikrar. Ini hukumnya dihukumi oleh fuqaha sama seperti Monik ini, berarti ngaku, mau tidak mau dia mengaku bahwa dirinya membunuh, dan ini mewajibkan qisas. Wala taqa'u, dan tidak terjadi al-qasamatu, apa qasamah, fi qat'i, dalam kasus memotong, tarafin, dalam kasus memotong anggota badan, dan juga tidak berlaku dalam kasus menghilangkan fungsional. Karena qasamah ini hanya berlaku dalam kasus pembunuhan. Kecuali kalau qat'ut taraf yang memang di situ la ya'ish, sudah dipastikan tidak bisa hidup. Contoh seperti yang dipotong adalah kepala. Paham, ya? Kenapa kok begitu? Li'annal qasamata lam tarid illa fil qatli. Karena pembahasan qasamah ini dalam fikih-fikih itu nggak bermunculan, nggak ada, kecuali datang daripada pembahasan atau dalil terjadinya pembunuhan. Jadi adanya qasamah dalam fikih itu, dibahas tentang qasamah itu diambil dari dulu ada di zaman sahabat Nabi,
ada terjadi pembunuhan. Karena berawal daripada terjadi pembunuhan, maka qasamah ini tidak berlaku kecuali dalam kasus pembunuhan. Paham ya? Kalau kasusnya itu qad utorof sama izalatul makna, maka yang disuruh sumpah nanti mudda'a alaih. Wal qawlu fihima qawlul mudda'a alaih. Paham ya? Bukan Pak Abdurrahman yang disuruh sumpah duluan, tapi Monik. Sumpahnya berapa kali? 50. Kenapa 50? Karena apa? Karena ini disebut dengan masuk ke aimanud dama. Dan ini bukan qasamah ya. Bukan qasamah. Begitu. Berbeda dengan kasus harta. Kalau kasus harta duniawi, maka sumpahnya cukup 1 kali dan itu sudah kita bahas. Wa illam yakun, dan apabila tidak ada hunaka di sana. Di sana maksudnya ketika tuduhan pembunuhan tadi lauthun apa lauth fal yaminu, maka adapun sumpah alal mudda'a alaih diberikan kepada si Monik. Wa yahlifu 50 yaminan, maka nanti Monik sumpah 50 kali. Jika Pak Abdurrahman nggak punya lauth, ya kan ya, ditanya sama hakim, ada lauth apa enggak? Enggak ada, Pak. Wah, berarti yang memulai sumpah mudda'a alaih, dan itu sudah kita bahas. Maka nanti si Monik bersumpah sebanyak 50 kali. Kalau mudda'a alaihnya itu banyak, lebih dari 1, keroyokan kan, bukan cuma Monik, misalnya ada 3 orang, maka dalam hal ini sumpah gak bisa dibagi, setiap per orang harus sumpah 50. Begitu ya. Ada pertanyaan ya ulang? Atau mungkin ada yang ketinggalan? Khalas itu aja. Ini di Bajuri cuma membahas masalah ibarah. Kenapa kok pakai yamin, kenapa kok ada aiman? Fal yamin katanya ya. Fa illam yakun hunaka lauthun fal yaminu alal mudda alaih, seharusnya aiman. Kan gitu. Ini cuma dibahas nahunya saja. Wallahu a'lam. Besok terkait tentang masalah kafaroh ya. Nah, sudah. Kelas. Ada pertanyaan mungkin? Iskal?